Shalom, Jemaat GBI Kairos yang dikasihi Tuhan. Kami sangat senang hari ini menyambut Anda sekalian di dalam ibadah raya online GBI Kairos hari ini. Mari kami menghimbau untuk Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah raya ini mulai dari awal sampai akhir. Sebab kita percaya saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Sebelum kita memulai ibadah raya kita, mari kita simak jadwal ibadah selama sepekan. Yes Lord, nyatakan kehendak-Mu atas Indonesia. Sudah nyatakan kedatangan hari-Mu. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan pelayanan konseling bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita memulai ibadah raya pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini karena Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk kami boleh mengikuti ibadah raya online hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan menolong kami untuk kami boleh bersungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan segenap hati kami, Tuhan. Kami menyerahkan ibadah raya kami hari ini. Biarlah setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah raya online hari ini boleh mendapatkan berkat serta kekuatan yang baru dari Engkau, Tuhan. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus.
buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Coba Tuhan katakan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, katakan syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Curahkan roh-Mu
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarkanlah kami tetap percaya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami ingin tetap percaya. Karena kami yakin Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa atas kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan pasti tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk menerima sabda firman-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya undang teman-teman masih berdiri. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar Tuhan Yesus, situasi apapun boleh terjadi, tetapi kami tidak hidup bukan karena melihat, tetapi karena kami memegang teguh firman Tuhan. Kami percayakan janji-Mu ya Tuhan. Yang hari ini kami mau buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu lah yang akan menyegarkan tulang-tulang kami. Firman-Mu lah yang akan memerdekakan kami. Firman-Mu yang akan memulihkan hati dan hidup kami. Kami mau biarkan Allah Roh Kudus untuk melawat kami siang hari ini. Sehingga ketika kami pulang nanti tidak sebagaimana kami datang, tetapi kami akan pulang dengan membawa sorak-sorai kemenangan. Yang sakit akan disembuhkan, yang sedang berbeban berat akan menemukan jawaban, yang sedang bersusah hati mereka akan menemukan sukacita yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih. Haleluya, senang sekali dapat berjumpa kembali pada hari yang luar biasa ini. Bapak Ibu, saudara terkasih, di dalam diri setiap manusia terdapat 3 unsur, yaitu ada tubuh, ada jiwa, ada roh.
Dan setiap unsur ini harus diperhatikan, setiap unsur di dalam diri kita yaitu tubuh, jiwa, dan roh ini harus kita jaga, harus kita rawat. Kalau tubuh kita menjaganya dengan berolahraga. Kita memberi makan tubuh kita 3 kali sehari dengan makanan yang bergizi. Sedangkan jiwa, bagaimana dengan jiwa? Kita merawat jiwa kita agar jiwa kita bertumbuh, salah satunya ialah lewat pendidikan. Sehingga akal budi kita dapat semakin berkembang. Lalu bagaimana dengan roh? Roh juga harus kita rawat. Caranya adalah dengan olah roh. Nah, apa itu olah roh? Ada olahraga, ada olah roh. Salah satu cara kita memberi makan roh kita yaitu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita merawat tubuh kita dengan memberi makan 3 kali sehari, demikian juga dengan roh kita. Kita tidak bisa hanya memberi makan roh kita 1 minggu 1 kali. Hanya saat ke gereja dengar khotbah hanya saat itu saja, nggak bisa. Harus setiap hari. Itulah mengapa ada orang Kristen yang mudah sekali jatuh, mudah sekali kecewa ketika dia mungkin mengalami pergumulan, sakit penyakit tidak juga kunjung sembuh, menantikan jawaban tapi tidak juga mengalami terobosan. Kenapa mudah kecewa? Karena tidak hidup di dalam firman Tuhan. Karena jarang membaca Alkitab. Ini penting Bapak dan Ibu. Alkitab dianugerahi Allah bukan hanya untuk iseng-iseng saja gitu. Bukan hanya untuk membebankan hidup orang percaya. Alkitab dianugerahi Allah. Dianugerahkan kepada saudara dan saya supaya iman kita kuat, roh kita dapat bertumbuh. Amin. Ketika saudara datang ke gereja seperti pada siang hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan, pengkhotbah itu ibaratnya menyuapi jemaat dengan firman Tuhan. Disuapi satu-satu dengan firman Tuhan. Kalau anak masih kecil, masih umur 2-3 tahun, kalau makan itu kan harus disuapi, ya kan? Kalau anak kecil disuapi itu kan tampak menggemaskan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah dewasa masih disuapi, itu mengenaskan. Itu mengenaskan. Sudah berapa tahun saudara menjadi pengikut Kristus? Apakah saudara masih harus disuapi? Seharusnya sebagai orang Kristen yang dewasa, kita tidak perlu disuapi lagi, tetapi kita bisa makan sendiri, yaitu dengan selalu membaca firman Tuhan siang dan malam. Bila kita senantiasa menjaga dan merawat roh kita, iman kita tidak akan menjadi lemah. Karakter diri kita akan berubah. Bahkan secara keseluruhan firman Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Amin. Nah, ini akan kita lihat. Oleh karena itu pada siang hari ini saya rindu kita sama-sama belajar tentang membaca Alkitab, tentang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya akan membagi khotbah saya ini menjadi 2 bagian. Yang pertama kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak dan Ibu saya undang kita semua untuk membaca kitab kita dari kitab Mazmur pasal yang pertama. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Harapan saya siang hari ini setelah saudara menerima firman Tuhan, hari-hari ke depan saudara akan semakin giat hingga roh saudara akan semakin kuat. Amin. Karena ada yang mengatakan bahwa krisis ini atau pandemi corona ini akan berlangsung cukup lama. Belum lagi krisis ekonominya. Seorang pakar ekonomi mengatakan Amerika sendiri mereka memprediksi
Ekonomi mereka baru kembali pulih setelah tahun 2030. Harinya semakin dekat, hari kedatangan Tuhan kita semakin dekat. Jangan sampai ketika nanti saudara masuk ke surga, saudara ngantri di pintu surga, saudara disodori TTS, tahu TTS? Teka-teki surga. Nah, itu saudara dikasih teka-teki surga tentang ayat, saudara nggak tahu. Ya. Ini penting supaya roh kita semakin kuat. Sebelum kita baca, kita lihat ada satu gambar yang menarik. Ini adalah gambar iceberg atau gunung es yang berada di tengah lautan. Gunung ini kalau di permukaan kelihatannya kecil aja, tapi di dalamnya ternyata besar. Dari yang tampak kecil ini, yang secara kasat mata hanya terlihat menyembul sedikit ini, ternyata bahkan mampu menenggelamkan sebuah kapal yang cukup besar yang kita kenal dengan kapal Titanic. Kapal Titanic itu hanya menyenggol ini. Waktu dia menyenggol ini memang hanya sedikit saja, tetapi yang di dalamnya ternyata merusak lambung kapal. Begitulah kekuatan roh. Kekuatan roh itu memang tidak serta-merta langsung kelihatan, ini rohnya besar. Tidak seperti ketika tubuh kita ini kita kasih makan langsung terlihat besar. Karena yang timbul ini, yang muncul ini, inilah pelayanan. Itulah pelayanan kita. Bagaimana pelayanan kita? Apakah pelayanan kita memiliki spirit yang kuat seperti ini? Atau kita hanya pelayanannya besar, tapi rohnya kecil? Kalau memang seperti itu yang terjadi, maka pelayanan kita akan sulit sekali bertumbuh. Orang yang memahami, orang yang selalu membaca Alkitab siang dan malam, merenungkannya siang dan malam, pasti pelayanannya akan bertumbuh. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena orang yang rajin membaca Alkitab secara teratur, setiap hari dia merenungkan siang dan malam, maka dia sadar bahwa pelayanan bukanlah suatu rutinitas belaka. Pelayanan bukanlah untuk mengisi waktu kosong di hari Minggu, daripada nggak ngapa-ngapain mendingan pelayanan, bukan. Tetapi orang yang selalu merenungkan firman Tuhan, pelayanan itu bukanlah dianggap sebagai beban, itulah kerinduan. Kerinduan. Sehingga dia akan selalu mempersiapkan diri, dia akan selalu berusaha mengembangkan diri. Orang yang rajin baca firman Tuhan, pelayanannya pasti berbeda. Ini yang kita akan sama-sama pelajari Bapak dan Ibu. Sudah dapat dari Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saya sudah sediakan di slide. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak dan Ibu ayat yang kedua, nanti ayat ketiga kita baca bersama-sama. Saya mulai dari ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, 2, 3. Ayat 3 kita baca sama-sama, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, firman Tuhan berkata, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka Tuhan memberikan dua, yaitu kebahagiaan dan keberhasilan. Yang bisa ditawarkan oleh dunia hanya salah satu. Ada orang yang bahagia tapi dia tidak berhasil. Ada orang yang berhasil tapi dia tidak bahagia. Tapi Tuhan berkata, orang yang merenungkan firman Tuhan,
Tuhan kasih double portion. Dua-duanya dia akan berbahagia dan dia akan berhasil. Syaratnya hanya satu, yaitu dia senantiasa merenungkan firman Tuhan. Alkitab tidak pernah mencatat renungkanlah masalahmu siang dan malam. Renungkanlah nasibmu siang dan malam. Ada berkata demikian? Kalau anak muda merenungkan pacarnya, ya kan? Di wajahmu di mataku kulihat senyummu, di matamu kulihat kumismu. Apa lagu Vina Panduwinata itu? Setelah menikah yang dia renungkan masalah. Karena orang kalau nikah kan cari masalah, betul nggak? Orang nikah itu cari masalah. Karena pasti sulit tuh orang menjadi satu kan cari masalah itu. Makanya orang kalau sudah menikah pasti cari masalah itu. Jadi makanya salah satu syarat orang menikah dia harus sudah dewasa. Karena hanya orang dewasa yang mampu mengatasi masalah. Kalau orang masih anak-anak dia akan lari dari masalah. Kita tidak pernah berkata renungkanlah masalah, gak pernah. Renungkanlah penyakitmu, gak pernah. Yang Alkitab katakan renungkan firman yang dan. Apa yang dimaksud dengan renungkan firman? Apakah kita merenung bengong begitu? Kan demikian Bapak dan Ibu. Dalam bahasa Ibrani ada 3 bentuk kata merenungkan. Nah ini yang akan kita gali. Ya. Kata merenungkan, apa yang dimaksud dengan merenungkan firman Tuhan? Yang pertama ialah Bapak dan Ibu, makna dari merenungkan yang pertama ada dalam bahasa Ibrani yang disebut dengan hagah. Hagah itu sebagaimana tertulis dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Artinya adalah mengucapkan atau memperkatakan firman Tuhan. Mengucapkan, memperkatakan. Ketika saudara membaca Alkitab saudara, ketika saudara membaca teks Alkitab, jangan hanya baca dalam hati. Bacalah dengan suara yang keras, sampai telinga saudara mendengar suaramu sendiri. Demikian juga ketika saudara mendengarkan khotbah. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika ada hal yang baik disampaikan, janji Tuhan disampaikan. Langsung responi dengan yes, amin. Gak perlu pendetanya tanya, ada amin. Responi segala amin. Amin itu artinya ya, saya setuju. Perkatakan firman Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat nanti, memang hanya satu orang yang berdoa. Tapi jemaat yang lain responi dengan ya amin. Dalam nama Yesus. Biasakan memperkatakan firman Tuhan ini Bapak dan. Kalau kita perkatakan firman Tuhan, maka iblis akan kabur. Kalau kita perkatakan firman Tuhan, maka kita akan mampu mengatasi segala pencobaan dan godaan. Baru diajari. Satu orang yang ngomong amin. Memang dalam ilmu berkhotbah itu ada model tanya jawab gitu kan. Pengkhotbahnya yang bertanya, pengkhotbahnya yang jawab sendiri gitu kan. Lama-lama pengkhotbahnya capek sendiri gitu ya. Ada memang ilmunya yang begitu. Ya, amin. Biasakan perkatakan itu. Ketika kita punya masalah atau ketika kita berobat, wah ternyata sakit. Karena lagi banyak COVID, jangan kita perkatakan, aduh mati gue. Mampus gue. Ya, perkatakan firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya pasti sembuh. Jawab.
Saat kita masuk ke ATM, cek, ya saldonya cuma segitu. Besok gimana nih? Perkatakan firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya nggak berubah juga sih saldonya. Nggak mungkin saudara gitu tiba-tiba berubah angkanya gitu kan. Ya nggak juga, tapi Tuhan bisa kirim burung-burung gagak gitu kan. Tuhan pasti akan cukupkan. Biasakan perkatakan firman. Itulah cara kita bisa menjadi, itulah cara kita bisa mengatasi segala pencobaan. Yang kedua Bapak dan Ibu, apa makna dari merenungkan? Nah ini kelemahan saya. Yang kedua adalah dengan menyanyikan atau mengumandangkan firman Tuhan. Banyak di dalam kitab Mazmur sebenarnya berupa nyanyian. Ada nyanyian ziarah, ada berbagai macam nyanyian sana. Itu sebenarnya dilantunkan dengan nada. Kalau saudara melantunkan lagu pujian, pastikan emosi saudara juga juga terbawa gitu kan, juga terhanyut. Makanya kalau di rumah jangan pasang lagu dangdut. Apa gipil koplo, apa lagu koplo itu apa itu? Ah itu jangan. Biasakan pasang lagu firman. Sehingga kita akan semakin dikuat. Nyanyikan itu. Ketika kita menaikkan firman Tuhan dengan pujian, maka sesuatu akan mempengaruhi emosi kita. Dan akhirnya akan masuk ke dalam pikiran. Karena itu bentuk yang ketiga dari merenungkan yaitu memenuhi pikiran dengan firman. Itu dalam bahasa Ibrani shita. Memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan penuhi pikiran kita dengan kekhawatiran, kecemasan. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Maksudnya bagaimana? Filipi 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Orang kalau selalu mengisi pikiran dengan firman Tuhan, maka ketika ada masalah, yang muncul dalam pikirannya adalah bagaimana mengatasinya dengan firman Tuhan. Sebaliknya kalau kita tidak mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita akan selalu merasa khawatir. Ketika ada masalah muncul rancangan-rancangan yang jahat, rancangan-rancangan yang licik. Biasakan kita penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Dalam situasi COVID dan krisis sekarang ini, apa yang ada di pikiran saudara? Apa yang ada di dalam pikiran saudara? Atau ketika khotbah ini disampaikan, apa yang ada di pikiran saudara? Ada orang ketika berkhotbah pikirannya kemana-mana, masih mikirin utangnya, masih mikirin besok udah tanggal segini, begini. Apa yang ada di pikiran saudara? Sekali lagi, renungkanlah firman Tuhan siang dan renungkanlah firman Tuhan siang dan saudara melakukan bagian saudara, Tuhan akan melakukan bagiannya. Kadang-kadang kita terlalu merasa khawatir, sehingga kita selalu berusaha dengan kekuatan kita sendiri dan melupakan kekuatan yang diberikan oleh Allah, yaitu firman Tuhan. Kita seringkali mengabaikan padahal firman Tuhan itulah kekuatannya kita. Pada bagian yang kedua saya akan sampaikan kenapa kita harus baca firman Tuhan.
Kalau tadi kita sudah mempelajari ternyata merenungkan firman Tuhan itu ada 3 makna, yaitu mengucapkan atau memperkatakan, menyanyikan, dan memenuhi pikiran dengan firman Tuhan. Maka yang kedua ini Bapak dan kita akan melihat dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan ayat yang ke-16, Bapak dan Ibu membacanya ayat yang ke-17. Kita akan lihat kenapa Tuhan suruh kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ada apa di firman Tuhan? Saya mulai ayat yang ke-6. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, 2, 3. Amin, haleluya. Hal yang pertama mengapa kita harus membaca firman Tuhan. Alasan yang pertama, karena ayat ke-16 menyingkapkan Injil atau firman Tuhan atau Alkitab adalah kekuatan Allah. Sebagaimana iman kita, Alkitab adalah firman Tuhan. Bukan berisi firman Tuhan. Ya. Apa bedanya? Alkitab adalah firman Tuhan dan Alkitab berisi. Kalau Alkitab berisi firman Tuhan, artinya ada bagian-bagian di dalam Alkitab yang bukan firman Tuhan, tapi hanya sejarah. Bukan. Dalam iman Kristen, kita mengakui Alkitab adalah firman Tuhan. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Sekalipun itu tulisannya misalnya Matius pasal yang pertama, silsilah Yesus Kristus. Itu cuma nama aja. Ini memperanakan ini memperanakan ini. Firmannya di mana, Pak? Jika saudara tidak mengerti bukan berarti tidak ada firman. Ya, nanti lain waktu saya akan jelaskan. Tapi kembali lagi bahwa berdasarkan iman Kristen, Alkitab adalah firman Tuhan. Seluruh Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dan Alkitab, bagaimana tadi saya katakan, Alkitab itu diberikan kepada kita. Karena Alkitab adalah kekuatan Allah. Dia menganugerahkan kekuatannya kepada saudara dan saya. Oleh karena itu ketika saudara membaca Alkitab, jangan hanya sambil lalu. Ada orang bangun pagi mau berangkat, tapi karena takut, wah nanti saya di jalan mati lagi. Atau wah nanti usaha saya rugi. Buru-buru dia baca Alkitab. Enggak bisa. Kalau saudara mau membaca Alkitab, saudara harus sungguh-sungguh meluangkan waktu saudara. Tidak bisa sambil lalu. Karena Alkitab itu adalah buku yang paling kompleks. Buku yang paling rumit. Sekalipun ada studinya S1, S2, S3 tetap tidak mengerti. Saya sekalipun sudah doktor teologi, saya tetap tidak mengerti. Terus saya ngambil S3, saya ditanya, Pak, Bapak kenapa ngambil S3? Jawaban saya mudah, saya masih bodoh. Karena Alkitab ini rumit sekali. Kompleks sekali. Saya punya dosen, dia punya doktor, ada 5 doktornya. Tetap dia sekarang masih ngambil doktor lagi. Karena memang Alkitab itu rumit. Kenapa rumit? Karena Alkitab adalah kekuatan dari Allah yang tidak terbatas. Berusaha dipahami oleh kita yang terbatas. Gak mungkin. Gak mungkin hanya kita bisa mengerti hanya sekilas saja. Tidak mungkin. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Bisa. Kita tetap bisa mengerti firman Tuhan. Kalau saudara membaca secara teratur, secara rajin, dan selalu meminta tuntunan daripada Allah Roh, dia akan singkapkan. Dan karena Alkitab ini adalah kekuatan Allah, maka ketika saudara sungguh-sungguh membacanya,
maka hidup saudara akan diubah. Alkitab bukan hanya sekedar berisikan tentang informasi sejarah. Bukan. Alkitab adalah kekuatan Allah yang mampu mentransformasi hidup saudara. Mengubahkan hidup saudara. Sejarah mencatat ada begitu banyak orang yang hidupnya dimerdekakan setelah mereka membaca Alkitab. Yang hidupnya dilepaskan setelah mereka membaca Alkitab. Jadi sangat ironis sekali ketika di masa sekarang Alkitab sudah dalam bentuk aplikasi. Sudah bukan dalam bentuk buku lagi, namun kita masih malas membaca Alkitab. Mungkin saya bertanya, dari yang hadir berapa banyak yang telah membaca Kejadian sampai Wahyu, bukan Kejadian dan Wahyu? Lambaikan tangannya. Yang sudah membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Sudah berapa tahun saudara bisa baca tulis? Masa saudara belum bisa menyelesaikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Itu sangat memalukan. Kecuali saudara, oh Pak, saya baru bisa belajar, baru bisa ini Ibu Budi. Nah itu saya masih gak apa-apa deh. Udah berapa tahun saudara bisa baca? Kalau hidup saudara belum juga mengalami perubahan, saya khawatir. Karena saudara tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara tidak membaca Alkitab secara teratur. Sekali lagi, Alkitab adalah kekuatan Allah yang mampu mentransformasi hidup saudara. Situasi boleh saja terjadi, krisis, terserah apa saja. Tetapi Tuhan kita tetap sama. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Jika dulu dia mampu berkarya, saat ini pun dia mampu berkarya. Jika dulu dia mampu membangkitkan orang mati, sekarang pun kuasanya masih tetap bisa. Jika dulu dia sanggup menyembuhkan Bartimeus, sekarang pun dia bisa menyembuhkan penyakit kita. Kuncinya saat saudara terus mau mulai membaca kitab, karena di dalam ada kekuatan Allah. Itu yang pertama. Mengapa kita baca kitab? Yang kedua, mengapa saudara dan saya harus membaca Alkitab? Dalam kalimat selanjutnya dalam Roma 1 ayat yang ke-16 dikatakan karena Alkitab menyelamatkan orang percaya. Alkitab dianugerahkan kepada saudara dan saya bukan untuk menyusahkan, tapi untuk menyelamatkan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan kata lain, firman Tuhan atau Alkitab itu seperti GPS. You know GPS? Bukan global positioning system, tetapi God positioning system. Dengan saudara membaca Alkitab, saudara dapat menemukan Allah. Ketika saudara membaca Alkitab, saudara akan masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara membaca Alkitab, saudara akan mengerti jawabannya Tuhan. Saudara akan mengerti rencana Tuhan. Karena Alkitab adalah untuk menyelamatkan, bukan menyusahkan. Tuhan berikan Alkitab bukan sebagai beban, tetapi sebagai pedoman bagi saudara dan saya. Bagaimana kita bisa hidup berkemenangan. Amin. Itu pedoman. Di akhir tahun 2019 ketika virus COVID-19 ini ditemukan oleh seorang ilmuwan. Ketika dia melihat ada satu virus yang baru, dia mencari informasi dari sebuah buku yang disebut ensiklopedia. Bapak Ibu tahu ensiklopedia? Itu bukan kamus. Ensiklopedia berisi karya-karya ilmiah atau referensi-referensi terkait tentang virus. Kalau misalnya ensiklopedia teologi berarti referensi-referensi atau
jurnal-jurnal atau karya-karya yang berhubungan dengan teologi. Demikian juga Alkitab. Alkitab mirip dengan ensiklopedia, tetapi Alkitab ditulis oleh sang maestro kehidupan, yaitu Allah sendiri. Allah sendiri yang menulis. Ditulis oleh manusia tetapi didikte oleh Allah. Kalau saudara lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di situ ada tulisan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Diilhamkan dalam bahasa Yunaninya adalah theos neutos. Theos itu nama Allah. Artinya supaya saudara mudah mengerti, semua penulis Alkitab mereka menulis karena didikte oleh Allah. Jadi Alkitab kita tidak jatuh dari langit, ya, nggak jatuh dari langit. Tetapi memang ditulis oleh manusia berdasarkan inspirasi dari Allah atau bukan inspirasi, didikte oleh Allah. Nah tujuannya adalah supaya memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Mulai dari kuasa Allah yang menciptakan dunia ini. Tentang keberdosaan manusia. Sehingga kita sadar kita ini orang yang berdosa. Kita ini butuh Tuhan. Alkitab juga menyajikan kisah bagaimana Allah mengasihi dunia ini sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab juga menyajikan tentang perjalanan iman para tokoh-tokohnya. Di mana saudara dan saya bisa meneladaninya. Dan terakhir Alkitab juga menyajikan informasi tentang nubuatan akan hari depan, akan hari-hari terakhir yang disebut dengan eskatologi. Alkitab sajikan semuanya itu. Yang perlu saudara dan saya lakukan adalah ikuti saja. Ikuti saja. Suatu hari saya pernah dengan beberapa teman-teman di perumahan, kita main di daerah Batu itu ada namanya Taman Labirin. Kalau ada bapak dan ibu pernah ke sana, ada Taman Labirin. Jadi kami berlomba Taman Labirin, siapa yang bisa keluar duluan. Dan semuanya kami nyasar, nggak tahu jalan keluar. Dan untuk bermain memang dari setiap tim harus ada satu orang yang berdiri di atas sebagai penunjuk arah. Nanti dia akan bilang, belok ke kiri, belok ke kanan. Nanti. Begitulah Allah. Kita ini hidup seperti berada di dalam labirin di dunia. Saudara perlu terus mendengar Tuhan. Dan apa yang dia sampaikan itu ada di dalam Alkitab. Ada di dalam Alkitab. Tujuannya supaya saudara bisa keluar sebagai bahkan lebih dari. Mari kita mulai rajin membaca Alkitab secara teratur Bapak dan rajin baca. Sehingga hidup kita tidak terhilang. Hidup kita tidak tersesat. Sehingga kita tidak jatuh ketika berbagai persoalan dunia ini semakin kompleks. Alkitab dianugerahkan Allah untuk menyelamatkan. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu saudara terkasih, mengapa saudara dan saya perlu membaca Alkitab? Ayat yang ke-17 dalam Roma 1 tadi dikatakan karena Alkitab mengajarkan kebenaran Allah. Bukan kebenaran dunia, tapi kebenaran Allah. Kebenaran dunia ini bisa menyesatkan saudara. Kebenaran dunia ini tidak akan menjamin keselamatan. Kebenaran dunia ini selalu berubah-berubah. Tapi kebenaran Allah itu tetap mutlak dan absolut. Tidak bisa berubah. Oleh karena itu para reformator abad ke-15. Mulai dari Zwingli, terus Martin Luther, Calvin dan sebagainya. Mereka mengumandangkan satu semangat, salah satunya adalah sola scriptura. Apa itu sola scriptura?
Pada intinya sola scriptura adalah menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya sumber iman. Apakah betul demikian? Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan atau pendengaran akan musik pujian? Pendengaran akan khotbah? Pendengaran akan firman Tuhan, tidak semua khotbah. Pujian penyembahan itu baik, tetapi yang dapat menumbuhkan iman adalah firman Tuhan. Yang bisa menumbuhkan iman, Alkitab berkata, adalah pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, jangan ketika firman Tuhan disampaikan, saudara malah pergi. Pujian penyembahan di sini, tapi ketika firman Tuhan gak ada, kebalik. Firman Tuhan itu yang paling penting. Kita beribadah, kita mau mendengar apa kata Tuhan. Kalau kita pujian penyembahan, saudara tetap bisa lakukan di rumah. Karena pujian penyembahan kan begitu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, itu artinya kita mau membiarkan Tuhan berbicara sama saya. Tuhan mau tegur kita. Kalau kita puji nyembah terus, kapan Tuhan mau bicara? Kapan Tuhan mau bicara? Kapan kita izinkan Tuhan bicara? Sekali lagi, doa, pujian, penyembahan itu baik. Itu bagus, tapi ada aturannya. Ada saatnya kita harus biarkan Tuhan yang bicara, Tuhan yang tegur, Tuhan yang ajar. Yaitu dengan baca Alkitab. Baca Alkitab. Kalau saudara tidak mau baca Alkitab, artinya saudara tidak mau mendengar suara Tuhan. Saudara tidak mau diajar oleh Tuhan. Saudara tidak mau dididik oleh Tuhan. Saudara tidak mau diperbaiki oleh Tuhan. Alkitab menjadi satu-satunya sumber kebenaran bagi kita semua. Di luar sana ada begitu banyak pengajaran yang sudah mulai miring-miring. Ada begitu banyak. Kalau saudara tidak membaca Alkitab secara benar, secara teratur, maka saudara akan mudah sekali terbawa. Mereka semua menggunakan ayat, tetapi tidak sesuai dengan konteks. Menafsirkan Alkitab dengan sesukanya sendiri. Inilah bahayanya orang yang berkhotbah tetapi tidak belajar teologi. Ini bahayanya. Menyampaikan firman tetapi dia sendiri tidak belajar firman. Bagaimana mungkin? Tidak mengerti sejarahnya, tidak mengerti latar belakang suratnya, tidak mengerti latar belakang ayat. Semuanya tidak mengerti. Tapi dia harus diizinkan mengajar. Inilah yang akhirnya menghasilkan aliran-aliran yang sesat. Oleh karena itu saya menganjurkan jika Bapak dan Ibu di rumah, gunakanlah. Sekarang ada banyak alat bantu. Ada santapan rohani, ada mana surgawi. Gunakan semuanya itu. Semuanya itu renungan-renungan harian itu dibuat oleh orang-orang yang ketika mereka menuliskannya mereka bergumul. Saya dulu salah satunya yang tergabung di dalam renungan-renungan harian Kerikma untuk anak-anak muda. Saya tergabung selama 2 tahun setengah atau 3 tahun. Kita berdoa merenungkan Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan. Gunakan itu Bapak dan Ibu supaya pembacaan saudara itu teratur. Sehingga saudara memiliki pemahaman yang benar. Karena Alkitab mengajarkan kebenaran. Dan kebenaran Allah itu bersifat kekal. Mari Bapak dan Ibu. Saya berdoa. Mulai siang hari ini saya mau mengajak kita semua. Kita berkomitmen. Untuk mau membaca dan merenungkan firman. Siapa yang mau mulai komitmen. Saya mau baca. Saya mau rajin merenungkan firman Tuhan siang dan malam, lambaikan tangannya. Yang mau komitmen. Maka percayalah ketika engkau mulai berani berkomitmen.
berani meluangkan waktu sungguh-sungguh, kuasa firman Tuhan itu akan mentransformasi hidup. Dan sebagai ayat terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Sebelum saya lupa, sola scriptura ini memang menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Jangan saudara terlena atau terpukau ketika ada pengkhotbah yang mengatakan atau mengatakan istilah back to the Bible. Pernah dengar itu? Back to the Bible aja deh, back to the Bible aja deh. Back to the Bible itu artinya sola scriptura. Dan dalam sola scriptura jelas dikatakan Allah kita Tritunggal, bukan cuma satu. Dari semenjak Kejadian pasal yang pertama. Ya, karena sekarang ini mulai Unitarian, mulai merasuki banyak orang. Dasarnya apa? Ulangan 6 ayat yang keempat. Kemah Israel. Saya perlu sampaikan bahwa Alkitab tidak pernah bertentangan satu sama lain. Ayat yang satu dengan ayat yang lain tidak mungkin bertentangan. Kalau bertentangan berarti saudara belum paham. Contoh yang paling gampang, ada firman Tuhan berkata demikian tentang garam. Kamu adalah garam dunia. Dengan apakah garam itu ditawarkan jika garam itu menjadi tawar? Garam mungkin nggak tawar? Nggak mungkin. Karena zaman sekarang, kalau zaman Alkitab, garam zaman Alkitab itu adalah bentuknya seperti batu yang diambil dari laut mati. Bentuknya seperti batu. Jadi kalau ibu-ibu pada zaman dulu mau masak, batunya itu dicemplungin ke sayurnya. Direndam sebentar, diangkat, dicobain. Oh kurang asin, dicelupin lagi. Ketika sudah cukup ya sudah diangkat. Itu terus dipakai. Kalau garamnya ketika dipakai itu mulai larut cairan garamnya itu. Sehingga kalau terus menerus dipakai akhirnya tinggallah batunya yang rasanya nggak ada, sudah tawar. Kalau sudah tawar, batunya itu dilempar ke jalan. Dan ketika dilempar ke jalan akan ada tentara Romawi yang mengumpulkan batu-batu yang sudah tawar tersebut yang bekas garam. Setelah dikumpulkan, dijadikan apa? Dijadikanlah jalan. Sehingga muncullah pepatah banyak jalan menuju Roma. Itu ceritanya. Dari situ ceritanya. Jadi zaman dulu ibu-ibu kalau masak, batunya ditaruh di jalan. Tentara Roma kumpulin. Dibikin jalan. Yang semuanya menuju ke Roma. Itu hanya bisa dimengerti kalau kita belajar. Jadi jangan saudara terpana ada orang back to the Bible, tapi dia tidak mengerti apa itu artinya sola scriptura. Sebagai ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Kita baca sama-sama. Sampaikan atau perkatakan firman Tuhan ini dengan suara yang keras sampai telinga saudara mendengar suaramu. Kita katakan sama-sama 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan, tetapi renungkanlah siang dan malam supaya sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu dan engkau akan katakan sama-sama, saya berhasil, saya beruntung. Kuncinya cuma satu. Saudara harus merenungkan firman Tuhan sehingga saudara bertindak hati-hati. Kenapa saudara sampai sekarang belum berhasil? Kenapa sampai sekarang saudara belum beruntung? Padahal janji Tuhan hidupmu akan terus naik dan bukan turun. Tuhan tidak pernah mengatakan hidupmu naik tapi nanti agak turun sedikit. Nanti naik lagi kok. Tapi nanti turun lagi. Enggak. Tuhan berkata hidupmu akan terus naik. Dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu janji Tuhan, bukan janji pendeta. Kalau saudara belum menerima, jangan-jangan karena engkau tidak bertindak hati-hati. Kenapa engkau tidak bertindak hati-hati? Karena engkau tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mari Bapak dan Ibu,
Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan lagu pujian berikut ini. Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Inilah komitmen kita di siang hari ini. Aku mengasihi Engkau Yesus, Kami mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwa. Katakan dengan iman, Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. benar Tuhan, tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan bukti kami mengasihi Engkau dan cara kami untuk dapat menyenangkan hati-Mu adalah dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ampuni kami jika selama ini kami malas membaca Alkitab. Ampuni kami jika selama ini kami menyia-nyiakan kekuatan Allah yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang kami miliki saat ini ya Tuhan. Siang hari ini kami mau berubah. Siang hari ini kami mau berkomitmen untuk membaca firman Tuhan secara teratur. Maka kami percaya hidup kami akan diubahkan. Kami percaya pergumulan kami akan terjawab. Kami percaya sakit penyakit kami akan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami terima pada siang hari ini tidak berlalu begitu saja. Kami tidak mau hanya sebagai penikmat firman Tuhan, tapi kami mau hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai. Namun hamba-Mu percaya karya-Mu akan terus bekerja di dalam kehidupan seluruh jemaat dan gereja ini. Kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu lah yang akan mengubahkan kami, yang akan mengubahkan gereja ini, bahkan yang akan mentransformasi bangsa dan negara kami ini, Indonesia tercinta. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Baik, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bisa dimasukkan di kotak di belakang yang berwarna coklat nanti setelah ibadah selesai. Baik, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menutup dalam doa.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, ku nyanyikan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Engkau adalah Raja di atas segala raja bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini, pada siang hari ini Tuhan, kami segenap umat-Mu bersehati berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Lawat-Mu terjadi atas bangsa kami. Tidak ada yang terlewatkan mulai dari desa-desa, kota-kota, seluruh pelosok-pelosok Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami, bahkan atas kota kami, kota Malang Tuhan. Pandemi yang ada Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah berlalu, cepat berlalu dari bangsa kami, dan membuat umat-umat-Mu di bangsa ini terus bergandengan tangan Tuhan, untuk berjaga-jaga atas bangsa kami, atas kota kami, kota Malang Tuhan, sehingga Tuhan iman kami tidak menjadi lemah, tetapi kami menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan yang ada, mulai dari Bapak Presiden sampai jajaran yang terendah Tuhan. Biarlah semuanya pemerintahan yang ada boleh memerintah dengan taat takut akan Tuhan, boleh membawa bangsa ini dari kepada pemulihan demi pemulihan yang terjadi, pemulihan secara ekonomi, pemulihan secara keamanan bangsa ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada siang hari ini kami juga berdoa bagi gereja kami, GBI Kairos, baik di pusat maupun di Kepanjen Tuhan. Engkau memberkati gereja kami, Engkau selalu ada di gereja kami, hati-Mu ada di gereja kami. Apapun yang menjadi pergumulan, kebutuhan gereja kami percaya Engkau sudah memenuhi segalanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ibadah yang luar biasa Tuhan ada di gereja kami. Yang sakit Tuhan disembuhkan, yang beban berat Tuhan boleh menerima kelegaan daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat Bapak Gembala kami, Bapak Agus, juga Bapak Pangeran sebagai Gembala di Kepanjen Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan, Kau berikan Tuhan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera Allah melingkupi Bapak Gembala kami, juga Bapak Pangeran. Tuhan Kau pakai terus Tuhan, urapan yang double porsi Tuhan melimpah atas beliau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau pakai menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini, juga di Kepanjen, juga bagi kota kami, kota Malang, bahkan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau cukupkan segala kebutuhan, segala pergumulannya Tuhan. Kau juga memberikan jawaban bagi kehidupan beliau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan juga para pelayan-Mu, jemaat-Mu yang sudah hadir Tuhan. Mereka boleh pulang dengan menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Hidup mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Boleh menguatkan banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tiba saatnya kami akan menerima yang terbaik daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau angkat tangan bersama-sama. Arahkan pada hamba Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang terimalah berkat rahmat Tuhan yang sempurna di bagianmu. Di bagian keluargamu, bagian suami, bagian istrimu, bagian anak-anakmu, bagian kedua orang tuamu, bahkan mertuamu. Dan sekarang terimalah dari Tuhan Bapa kita kesehatan yang sempurna di bagianmu. Kekuatan dari yang sempurna di bagianmu semuanya. Keluar masuk Tuhan pelihara. Bahkan kita percaya bahwa Tuhan Kau menjadi bakul adonan kami.
Bahkan apapun yang jumpai tangan perempuan kami dibuatnya berhasil dan beruntung. Terimalah juga sekarang kasih sayang dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melambiskan akalmu di dalam hati pikiranmu, sehingga engkau boleh bersyukur, punya pengharapan di tengah pandemi seperti ini. Dan akhirnya biar penyertaan Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan dengan kali yang kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.